Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV, juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pemirsa selalu dalam keadaan sehat, penuh barokah dalam lindungan Allah, dan juga berbahagia. Dan senang sekali saya Sekar Pangesti insya Allah akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam BIM berbagi ilmu dan manfaat. Dan dalam BIM tentunya kita akan membagikan ilmu, informasi untuk pemirsa di rumah. Dan kali ini tentunya kita sudah bersama dengan Telkom, Masya Allah. Dan sudah hadir narasumber di sebelah saya yang pemirsa mungkin sudah tidak asing ini ya. Yang pertama ada Mbak Dian Pravitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum, Mbak Vita. Mohon maaf lahir batin. Iya, baik. Dan di sebelah Mbak Vita ini sudah hadir yaitu Mbak Ada Kristi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kristi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, baik. Dan pemirsa, nanti dari Telkom akan menyampaikan tentang layanan add-on dan paket pasang baru IndiHome. Dan bagi pemirsa nanti yang ingin bertanya, Anda dapat menghubungi line telepon 0271 679 3000, juga dapat melalui SMS WhatsApp 0811 255 3000. Baik, ini pertama ke Mbak Vita dulu ya. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu kepada pemirsa layanan add-on itu yang seperti apa? Seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Sekar. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, tak terasa Mbak ya, kita sudah hadir kembali untuk menyapa pemirsa ada di rumah untuk bisa memberitahukan informasi-informasi terbaru mengenai layanan dari IndiHome. Salah satunya adalah layanan add-on. Nah, add-on ini kita berikan ketika pelanggan sudah langganan IndiHome, begitu Mbak Sekar. Artinya adalah pelanggan berlangganan paket contohnya dual play internet dan telepon seperti itu. Kemudian berjalannya waktu, loh kok ada ya tetanggaku yang bisa menggunakan IndiHome TV begitu, atau mungkin kok ada ya tetanggaku yang mungkin bisa naikkan kecepatan, kok ada ya temanku yang bisa menggunakan layanan Disney Plus Hotstar, kayak gitu kan. Jadi kita bisa memberikan solusinya untuk para pelanggan setia IndiHome berlangganan layanan add-on. Jadi layanan add-on ini berupa tambahan ketika pelanggan sudah langganan untuk IndiHome, paket-paket IndiHome seperti itu. Baik, banyak sekali ya tadi dari yang internet, lalu internet telepon, sekarang bisa televisi, bisa juga apa tadi? Ada juga untuk menambahkan kecepatan seperti itu, Mbak Baik, Sekar. berarti banyak sekali ini fasilitas yang diberikan kepada Telkom. Nah, misalnya saya atau pemirsa tertarik ini memasang untuk IndiHome, ini mungkin untuk mengetahui informasi ini bagaimana Mbak Vita? Oke, baik. Kalau untuk informasi kita banyak sekali ya Mbak Kristi ya, untuk channel-channelnya. Untuk channel pemasangan baru itu nanti kita ada paketnya itu macam-macam Mbak untuk paketnya. Nah itu nanti untuk paket yang baru ini kan namanya paketnya Jitu ya Mbak ya. Jitu. Jadi Jitu 1 play, 2 play itu nanti ada gitu. Misalnya nanti kalau pelanggan katakanlah hanya meminta 1 play internet only saja, itu ada Mbak, itu yang best seller banget dari produknya kita. Nah itu minimal 30 Mbps, itu murah. 280 itu belum termasuk dengan PPN. Gitu. Registrasinya juga murah, 150.000 plus PPN 11% juga gitu. Nanti kalau misalnya katakanlah pelanggan minta yang untuk tambahan internet TV, itu juga ada namanya paket Jitu 2P. Nah, itu nanti ke channelnya juga nanti misalnya kalau butuh channel TV anak-anak itu nanti bisa, kalau misalnya kurang itu nanti tambahannya bisa langsung di layanan add-on nanti Mbak Vita bagiannya. Jadi saling melengkapi. Kalau pakai Jitu sendiri apa sih Mbak yang membuat baru ini dari paket Jitu? Kalau paket Jitu itu kan emang layanan baru ya Mbak ya dari Telkom itu. Jadi itu paketnya itu memang macam-macam, yang sebelumnya itu macam-macam, cuma sekarang itu harganya itu lebih terjangkau dan variasi gitu. Jadi kalau katakanlah kalau rumah hanya sekarang kan penghuni kan kadang cuma 2 orang gitu ya Mbak ya, itu lebih murah kalau pakai paket Jitu gitu. Ada paket apa saja ini Mbak?
internet only, 1P dengan internet saja, 2P internet TV. Yes. Kalau kantor itu nanti internet telepon gitu. Kantor telepon, baik. Tergantung permintaan pelanggan sih Mbak kita gitu. Ada tambahan paket-paket tadi, layanan baru ya seperti Jitu, dan tadi sudah disampaikan tentang cara mengetahui berbagai layanan dari IndiHome sendiri yang lengkap sekali nih. Lalu bagaimana ini caranya jika tertarik ingin berlangganan IndiHome? Nah, jika berlangganan nanti pelanggan bisa langsung datang ke Plaza Telkom bisa, atau katakanlah kalau lagi jadi jalan ketemu sama teman-teman yang lagi open table Mbak, itu juga bisa dibantu. Ya, biasanya kan banyak pameran-pameran ya Mbak ya, pameran atau itu. mungkin mobil yang IndiHome itu teman-teman kita yang dari sales juga bisa bantu. Saya sendiri juga sering menyaksikan ini kan di jalan. Ya, Masya Allah. Kalau main mungkin baliho gitu ya. Kalau main ke mall di Paragon itu juga ada. Baik, misalnya ini saya ingin memasang wifi dan ingin segera menikmati internet IndiHome yang cepat sekali ini ya, prosesnya berapa lama ini Mbak? Kalau setelah registrasi itu nanti estimasinya itu kalau dari pusat tetap 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Tergantung nanti di lapangan gitu gimana Mbak. Nanti kalau misalnya di lapangan kadang-kadang kan terkendala hujan ya Mbak ya. Kalau hujan itu kan nanti terkendala jadi nggak bisa gitu. Tergantung sih Mbak, tergantung di lapangan, tapi estimasinya tetap 3 kali 24 jam. Jadi untuk pelanggan IndiHome katakanlah harus bersabar jika mau. Bersabar, tapi setelah itu mendapatkan layanan internet yang sangat cepat. Iya, gitu. betul. Dan tentunya ketika pelanggan berlangganan untuk IndiHome kan kita menggunakan jaringannya fiber optik ya Mbak Sekar ya. Nah ternyata kita sudah registrasi, teknisi sudah datang, lah ini belum tercover ini untuk jaringan fiber optiknya. Kita juga bisa mensolusikannya itu dengan layanan Orbit seperti itu Mbak Sekar. Jadi Orbit ini nanti modelnya itu pelanggan pembelian modem ya, modem Orbit. Nanti ada juga untuk kartunya, kartu dari Telkomsel, begitu. Nah nanti kita berikan untuk paket per paketnya. Kisarannya sekitar 600 ribuan ya Mbak Kristi ya untuk harga Orbit, tergantung dari tipe modemnya sendiri Mbak Sekar. Nah nanti kalau memang belum bisa dilayani untuk pasang baru IndiHome, pelanggan bisa menikmati untuk layanan Orbitnya gitu ya. Jelas semuanya tetap dari Telkom, tetap kita nanti akan memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Sekarang begitu mudah ya Mbak ya, dimudahkan customer jika ingin menikmati layanan dari IndiHome sendiri yang luar biasa nih pastinya. Iya, benar, Mbak. Dan kalau dari IndiHome sendiri ini tersedia pilihan paketnya ada apa saja? Iya, kalau di IndiHome tadi seperti Mbak Kristi informasikan ya, bahwa ada untuk paket yang Jitu internet only, kemudian internet dan teleponnya kita pun juga ada free untuk telepon, lokal dan SLJJ Mbak. Jadi sesama telepon rumah, begitu misal mungkin kita punya saudara yang ada di luar kota, katakanlah Jakarta gitu, masih punya telepon rumah juga. Nah itu bisa memanfaatkan untuk free panggilannya itu gitu, asalkan masih tetap sama-sama produknya dari Telkom, telepon rumah itu tadi. Cuman ada kadang pelanggan itu asalkan sudah ada kode areanya ini 021, ternyata kok masih berbayar gitu. Setelah kita cek, oh iya mohon maaf Bapak Ibu, ini memang ada untuk kode areanya, hanya saja produknya bukan dari Telkom gitu. Jadi nggak termasuk dari kuota gratis teleponnya kayak gitu Mas. Jadi diperhatikan kembali untuk para pelanggan setia bahwa panggilan gratis dari paket Jitu kami ya dari IndiHome itu sesama dengan telepon rumah milik Telkom. Itu yang pertama. Kemudian kalau untuk bonus-bonus yang lainnya juga Mbak Sekar, kita juga menawarkan itu ada untuk bundling dengan Disney Plus Hotstar. Nah Disney Plus Hotstar ini kan isinya kan banyak tuh tayangan-tayangan film-film gitu dari Disney gitu, dan caranya pun cukup mudah ya Mbak Kristi ya. Untuk kita berlangganan nanti pastikan nomor HP yang terdaftar itu masih aktif, kemudian nanti akan ada untuk kode OTP yang masuk ke nomor HP tersebut untuk kita login pertama kali menggunakan Disney Plus Hotstar-nya. Baik. Nah kalau misalnya ini ingin, kan tadi ada disebutkan paket-paket, ada paket internet plus telepon, apa yang awalnya cuma internet aja ini, bagaimana jika ingin mengupgrade itu prosesnya berapa lama, apakah bisa langsung upgrade gitu Mbak?
Oh iya, baik. Kalau untuk upgrade tetap ya kita sesuai SLG kami kan 3 kali 24 jam ya. 3 kali 24 jam, Dan ya. terlebih sekarang kan dari Telkom, dari IndiHome itu segala proses perubahan paket itu mewajibkan para pelanggan untuk melengkapi dokumen. Kayak gitu. Nah, dokumen ini nanti ada berupa link yang masuk ke email ataupun nomor HP yang terdaftar di IndiHome. Betul. Nah, nanti dari link tersebut pelanggan silahkan klik saja. Kemudian untuk memprosesnya, nanti cek terlebih dahulu untuk ringkasan paketnya apakah sudah sesuai dengan yang Paket dipilih, yang dipilih. benar. Kemudian nanti untuk ada kotak di mana kita harus isi tanda tangan kita. Kemudian upload untuk KTP kita dan upload untuk selfie, foto selfie memegang KTP. Nah, manfaatnya, tujuannya adalah data-data tersebut nantinya sebagai verifikasi bahwa memang pelanggan tersebut yang Berlangganan melakukan, yang berlangganan IndiHome. Jangan sampai ini nanti ada orang lain yang mengatasnamakan mengaku-ngaku mungkin ya, Mbak. Tapi setelah proses registrasi itu nanti tetap ada verifikasi lagi, Mbak, call dari Telkom Pusat. Jadi nanti Telkom Pusat mengkonfirmasikan kalau bahwasannya pelanggan tersebut memang benar-benar berlangganan IndiHome. Nanti dijelaskan dengan nama, nomor HP, email beserta paket yang dipilih pelanggan. Gitu. Baik. Jadi baru bisa proses pemasangan gitu. Sekarang prosesnya lebih detail banget soalnya. Lebih detail banget. Iya. Untuk kehati-hatian juga ya Betul supaya lebih sekali, Mbak. supaya lebih memastikan ini bahwa yang memverifikasi adalah orang tersebut, pelanggan sendiri. customer sendiri begitu. Baik, nah ini untuk tadi proses verifikasi dan sebagainya, jika ada mungkin pelanggan yang kesulitan untuk menggunakan gadget, apakah bisa ada solusinya, mungkin datang langsung ke plaza atau bagaimana? Iya, bisa, Mbak. Jadi tetap kita memberikan solusi ya, Mbak, ya, terbaik bagi pelanggan. Karena kan kita juga, maksudnya link ini kan terbilang baru ya, Mbak, ya. Apalagi mungkin buat Bapak Ibu kita yang kurang familiar untuk cara mengoperasionalkannya. Nanti bisa datang ke Plaza Telkom terdekat. Kalau di Solo ini ya berarti depan Balai Kota Solo ya. Nanti otomatis petugas kami, customer service kami akan membantu dengan segera. Masya Allah, banyak sekali ya Tahapan-tahapannya ya, Mbak, ya. Betul. Tapi juga diberikan solusi untuk mungkin yang kesulitan untuk mengoperasionalkan tadi ya, Mbak. Iya. Nah, kalau Mbak Kristi, kalau misalnya kita awalnya ini mengambil internet dengan kecepatan 30 MB per second, lalu ingin mengupgrade ke yang 100, itu kan tentu berbeda ya, Mbak. Itu prosesnya itu juga sama 3 kali 24 jam atau bagaimana? Kalau untuk upgrade sendiri itu kan 100 Mbps ya, Mbak, ya. Itu untuk menghindari reseller kan sekarang kan. Nah, itu nanti tetap ada betul. Nanti ada petugas dari kami sih, Mbak, nanti untuk cek di lokasi apakah benar-benar di lokasi tersebut tidak diperjualbelikan gitu. Biasanya seperti itu sih, Mbak, kalau untuk 100 Mbps. Gitu. Tapi berarti itu sudah ada perjanjian khususnya ya, Mbak, ya? Betul, nanti ada surat pernyataan juga sih, Mbak, kalau tidak diresellerkan gitu, kalau 100 Mbps. Biasanya kalau 100 Mbps ini digunakan untuk apa saja ini, Mbak? Kantor sih, Mbak, biasanya. Kantor, guest house juga bisa ya? Bisa, guest house, kantor, usaha mungkin kafe, kos-kosan gitu, Mbak. Karena kalau untuk 100 Mbps ke atas wajib kita harus survei terlebih dahulu. Hanya saja kalau di bawahnya itu 10 ke 20, 20 ke 30, 40, 50 mentoknya di situ ya, Mbak, ya. Itu bisa langsung dari aplikasi My IndiHome. Kayak gitu. Iya. Nah, upgrade speed ini termasuk juga ke layanan add-on. Oh, Mbak Sekar. Iya. Jadi nanti masuk poin, Mbak. Bisa ditukar apa ini nanti? Nanti kan dari pembelian add-on itu kita kan ada untuk program loyalty ya, Mbak, ya, bagi para customer IndiHome. Poin-poin itu kita kumpulkan dalam 1 tahun karena kan batas aktifnya dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Kita kumpulkan, kalau sudah sejumlah sekian begitu bisa penukaran. Nah, kalau untuk yang di layar televisi ini merupakan paket terbaru dari kami ya, Mbak, ya. Yang tadi Mbak Kristi sudah info juga, itu ada untuk paket G2 dan untuk paket yang lainnya juga. Mungkin para pemirsa di rumah bisa langsung cek di layar televisi atau langsung cek di aplikasi My IndiHome atau mungkin di website kami di indihome.co.id. Baik, tiap paket itu poinnya sama atau berbeda ya, Mbak, ya?
Kalau untuk pemasangan baru itu kan gini Mbak, pemasangan baru kemudian pelanggan kan harus untuk download aplikasi My IndiHome terlebih Aplikasi dahulu, My IndiHome, ya kan, baik, di Play Store ya Mbak Sekar ya. Nah nanti kita lengkapi dulu profilnya sampai dengan 100%. Iya. Untuk cara melengkapinya itu pelanggan ada beberapa tahapnya, seperti untuk verifikasi identitas yaitu KTP, kemudian ada juga verifikasi jaringan. Nah nanti kalau sudah 100% otomatis ada sekitar 1000 poin masuk ke aplikasi My IndiHome gitu. Baik, baik. Jadi sudah disampaikan juga ini terkait apa tadi yang internet 100 Mbps dengan yang aturan dan upgrade ya Mbak ya. syarat. Nah itu kalau misalnya apakah ada sanksi jika ketahuan perjualbelikan dari internet yang 100 Mbps ke atas seperti itu? Iya, dari Telkom nanti kita akan ada untuk beberapa poin sanksinya ya Mbak ya di dalam surat pernyataan resellernya nanti sudah tertuang di situ begitu. Jadi supaya bisa lebih dipertanggungjawabkan ya. Benar Mbak, karena di awal dari kontrak berlangganan sudah diinformasikan juga Mbak bahwa produk dari Telkom dari IndiHome tidak boleh diperjualbelikan. Baik. Tadi sudah paket-paket sudah ya. Kalau harga tadi juga sudah termasuk Iya, disampaikan ya? kalau untuk harga kita mulai dari 300 ribuan ya Mbak Gisi ya. Dari 300.000. 280 plus PPN jadinya kan 300. 310, 800. Iya. 30 Mbps ya Mbak tadi. Iya. 30 Mbps itu bisa digunakan untuk berapa perangkat ini Mbak? Ya, kalau untuk 30 itu sekitar 7 perangkat 7 Mbak. perangkat. Iya, idealnya seperti itu. Hanya saja kalau ternyata kan namanya rumah tangga ya Mbak ya, mungkin ada saudara, ada ini apa tamu, teman datang ke rumah kayak gitu menggunakan lebih ternyata dari 7 perangkat itu ya masih bisa sih dipergunakan, hanya saja untuk kecepatannya Menurun. mungkin ya sedikit lambat, tidak seperti kita pergunakan betul. kalau di bawah 7 perangkat itu. Baik, kalau misalnya nih ada satu keluarga, ada 6 anggota, semuanya sudah sekolah, ada yang sudah kuliah dan bekerja. Kadang satu orang tidak hanya satu perangkat nih, ada handphone dan juga Benar, laptop. benar. Kira-kira itu cocok untuk berapa Mbps ini Mbak? Iya, ya itu tadi. Balik lagi berarti 6 ya Mbak ya. Taruhlah satu orang tuh 2 gadget, berarti 12 ya Mbak ya. 12 tuh mungkin bisa dicobakan sekitar 40 Mbps. Gitu. 40 sama 50 Mbps. Itu biayanya berapa tadi Mbak kalau yang 40? Tergantung dari Tergantung paketnya paket. gitu. Kalau untuk yang paket internet only, yang paket G2 tadi sekitar 310 gitu. Baik. Belum termasuk pajaknya. Selain produk IndiHome untuk pelanggan baru ini, apakah ada produk yang bisa dinikmati pelanggan yang sudah berlangganan saat ini Mbak? Iya, ada Mbak. Contohnya ya tadi add-on, salah satunya itu kita ada yang terbaru itu paket semua ya Mbak ya. Semua. Nah, Mungkin bisa disampaikan nih paket semua ini apa Mbak? iya, semua. Ya mungkin penasaran ya Iya, Mbak ya. iya. Atau mungkin para pemirsa yang ada di rumah ini sudah ini Mbak familiar Sudah itu. Kayaknya familiar. kemarin itu bulan kemarin aku ditawarin sama Telkom gitu via telepon, via call gitu ya. Nah semua ini merupakan kerjasama dengan Telkomsel, memudahkan bagi para pelanggan IndiHome maupun Telkomsel gitu. Kenapa memudahkan? Karena kita nanti bisa melakukan panggilan bebas panggilan, kemudian SMS ke sesama anggota member yang telah kita daftarkan, Mbak Sekar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti para anggota membernya itu kita bisa membagikan kuota yang kita peroleh sesuai dengan paket yang dipilih. Nah, lebih fleksibelnya adalah tagihannya itu masuk ke tagihan IndiHome bulanan. Jadi kalau misal kita aktifkan semuanya itu di hari ini, begitu ya Mbak ya, tanggal 4 ya, 4 Mei. Nah, nanti aktifnya itu sampai dengan 30 hari ke depan, kayak gitu. Nah, 30 hari ke depan kita nanti pergunakan untuk semuanya. Taruhlah kita menggunakan paket yang silver, bulanannya Rp75.000, belum termasuk pajak. Nanti untuk paket semua 75.000-nya itu akan masuk ke tagihan bulan Juni kayak gitu. Jadi kan kalau kita berbicara tagihan IndiHome kan sistemnya pasca bayar ya Mbak ya. Kita gunakan ataupun kita aktifasikan di bulan ini, nanti tagihannya muncul bulan depan. Baik, kalau dimaksud fleksibel merubah pembagian kuota itu maksudnya bagaimana Mbak Vita? Iya, jadi kalau misal ini bapak, ibu, anak gitu ya Mbak ya, misal 4 satu keluarga 4 anggota keluarga, anaknya 2. Nah nanti
penggunaannya misal ini anak ini jangan terlalu banyak mainan gadget gitu. Kita berikan kuotanya itu yang sedikit saja. Bisa diatur ya Mbak? Bisa diaturkan kayak gitu Mbak. Nah nanti sesama dengan member-member ini kita bisa telepon-teleponan bebas itu Mbak. Kan kalau mungkin menggunakan aplikasi WA gitu kan agak tersendat, mungkin tergantung dari sinyalnya, kuotanya juga gitu ya Mbak ya. Nanti lebih nyamannya menggunakan telepon yang biasa aja gitu. Ya sudah, nanti kita menggunakan untuk kuota panggilan bebasnya itu dari semua. Oh baik. Tadi disampaikan fleksibel untuk merubah pembagian kuota juga ya Mbak ya. Kalau kuota ini bisa dibagikan kepada siapapun dengan perangkat apapun tanpa syarat atau bagaimana? Iya Mbak. Jadi kalau untuk penggunaan semua itu salah satu syaratnya kan kita untuk menjadikan nomor anggota utama itu adalah yang nomor prabayar gitu, yang pasca bayar, yang kartu halo itu belum bisa. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan kalau memang itu kartunya prabayar tidak dalam masa tenggang. Gitu. Jadi harus aktif terus itu Mbak Sekar nomornya. Karena ketika nanti sudah masuk masa tenggang, kita tidak bisa membagikan kuotanya. Kayak gitu, benefitnya itu nggak diperoleh sama membernya. Itu. Kemudian nanti kalaupun memang masuk masa tenggang, segera saja untuk mengisi pulsanya supaya menambahkan dari masa tenggangnya. Masa aktifnya. Baik. Nah, Mbak Vita dan Mbak Kristi mungkin kita akan sambung di sesi berikutnya ini. Kita akan jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa MTA TV jangan kemana-mana, tetap di BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Baik pemirsa MTA TV, terima kasih masih di BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat, tentunya bersama dengan Telkom, dan tentunya masih membahas tentang layanan add-on dan juga paket pasang baru IndiHome. Mbak Vita, Mbak Kristi, mari kita sambung ya. Baik, saya ke Mbak Kristi ya. Tadi kan sudah disampaikan tentang layanan Orbit gitu ya. Dan ini apakah ada paket IndiHome yang bisa bundling atau dibarengi gitu dengan paket Orbit? Oke, baik Mbak. Untuk saat ini memang ada sih Mbak paket yang bundling dengan Orbit. Jadi nanti pelanggan itu bisa menikmati internet yang di rumah. Misalnya pelanggan ingin pergi bepergian, itu untuk Orbit kan bisa dibawa kemana-mana tuh Mbak untuk paket Orbit. Nah itu nanti juga ada kecepatannya masing-masing Mbak. Ada yang 30 Mbps, 50 juga, 100 juga ada. Tergantung paket yang dipilih oleh pelanggan. Nah, untuk Orbit sendiri itu kan registrasinya 500.000 nih Mbak. Ini kan belum termasuk PPN juga. Nah, itu nanti untuk Orbit itu nanti bundling kan dengan internet, itu nanti udah menjadi hak milik Mbak untuk yang Orbit. Keuntungannya seperti itu. Nah, nanti Orbitnya sudah menjadi hak milik. Jadi misalnya nanti kalau pelanggan ingin bepergian atau kemana, bisa dibawa kemana-mana juga, tergantung nanti di lokasi tersebut untuk sinyalnya itu bisa gitu. Nah untuk paket yang bundling Orbit sendiri itu nanti ada yang internet saja, juga internet only juga ada. Yang internet only itu 30 Mbps itu nanti harganya sekitar 310 belum termasuk PPN. Nah untuk yang internet telepon itu harganya 385 itu juga belum termasuk PPN juga. Gitu Mbak. Kalau untuk internetnya, kalau misalnya bundling dari Orbit dan juga IndiHome sendiri nanti apakah berpengaruh Mbak? Oh enggak Mbak, itu kan sendiri-sendiri untuk Orbitnya. Orbit itu seperti modem Mbak, jadi nanti bisa dibawa kemana-mana. Dan itu nanti untuk Orbit sendiri, itu nanti ada kuotanya Mbak, ada kuota gratisnya 20 GB. 20 GB ya? Betul. Nah tadi juga selain Orbit, tadi ada semua juga ya Mbak ya? Nah selain semua, paket add-on apalagi nih yang bisa dinikmati oleh pelanggan IndiHome? Iya, nah ini Mbak, ini yang baru booming nih ya, happening ya, karena kayaknya semua masyarakat Indonesia tuh baru Netflix-Netflixan ya. Dan apalagi kemarin kan kita habis puasa juga, sambil nunggu waktu sahur, waktu berbuka gitu kan, kita lihat film gitu ya Mbak ya, Netflix kan. Nah IndiHome kita juga ada
layanan add-on terbarunya itu bundling sama Netflix, Mbak, gitu. Nah, bundlingnya ini selain kita mendapatkan layanan Netflix, kita juga bisa upgrade speed dan untuk menikmati channel lainnya yaitu WeTV ataupun Disney Plus Hotstar, kayak gitu. Jadi kan tergantung kayak kebutuhannya si pelanggannya itu. Kayaknya aku butuh ini upgrade kecepatannya itu mau yang 50 Mbps gitu. Sama dengan Netflix Basic atau mungkin sama juga kita pilih yang Disney Plus Hotstar. Nanti caranya mudah sekali. Pemirsa yang ada di rumah tinggal buka landing page-nya, mungkin bisa ditampilkan ya untuk cara-cara ataupun langkah-langkah kita aktivasi Netflix-nya. Nah, seperti yang ada di layar televisi ini, pemirsa, kita buka untuk landing page dari add-on Netflix. Nah, itu ada kotak tuh ya Mbak ya, untuk memasukkan nomor IndiHome kita. Baik. Nah, kita isi dulu ini. Kotak, Semisal, iya kotaknya itu nomor IndiHome-nya, kita isi aja nomor IndiHome kita 1415 sekian. Nanti klik untuk kotak merah yang di bawahnya, selanjutnya atau next. Nah, nanti akan muncul untuk lembar ataupun page berikutnya ya. Nah, nanti di page berikutnya itu akan menampilkan paket-paketnya. Nah, ini dia Mbak, ya kan? Ada untuk kecepatannya berapa Mbps, kemudian untuk Netflix-nya yang paket basic, mau bundling sama WeTV atau mau bundling sama Disney Plus Hotstar. Seperti yang ada di contoh ini, kita memilih paket yang 30 Mbps, bundling paket basic Netflix sama WeTV. Untuk harganya 90 ribuan sekian tersebut. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah form untuk registrasinya Mbak. Jadi kita bisa cek terlebih dahulu untuk nomornya apakah sudah sesuai, nomor HP sudah sesuai, kemudian pilihan paket kita apakah sudah sesuai. Nah, nanti kalau sudah sesuai jangan lupa kita checklist dulu. Itu di bawahnya ada kotakan untuk saya setuju gitu ya Mbak ya. Untuk syarat dan ketentuan berlaku. Kita checklist, kemudian kita klik untuk next ataupun selanjutnya yang ada di kotak merah itu. Baik. Untuk aktivasi sendiri apakah bisa dibantu langsung juga seperti sama tadi pertanyaan saya yang di Plaza itu Mbak? Bisa sih Mbak, cuman dari teman-teman Plaza nanti juga mengarahkannya seperti ini, memandunya. Nah, di lembar berikutnya ini kita memasukkan Mbak untuk email ya ini ya. Emailnya nanti kita pastikan untuk nomor alamat email kita yang aktif, kemudian klik ya juga ataupun next selanjutnya. Pokoknya sampai dengan kode OTP-nya itu, nah ini dia verifikasinya yang akan dikirimkan ke nomor handphone sesuai yang kita daftarkan di IndiHome, kayak gitu. Nah, misal udah nih dapat kode OTP 2222, kita masukkan aja di sini 2222, kemudian langsung klik next. Nah, setelah ini nantinya kita cek dulu Mbak emailnya, apakah kita sudah menerima untuk email dari Netflix-nya. Nah, nanti kalau kita sudah terima untuk email dari Netflix-nya, kita bikin itu ya akun Netflix-nya, username-nya apa, passwordnya apa, itu baru kita bisa login di Netflix. Baik. Cukup mudah kan? Mudah dan bervariasi, tapi ini kita diajak untuk belajar gitu loh Mbak. Gitu. Tapi zaman sekarang itu kan banyak ya Mbak yang justru memanfaatkan hal-hal seperti ini, kayak verifikasi kode OTP tapi dari nomor yang tidak bertanggung jawab. Dan yang membedakan ini official dari IndiHome dan tidak ini apa Mbak? Iya, kalau dari IndiHome pastinya nanti akan checklist gitu ya Mbak ya. Ini nomornya ya. Nomornya. Atau mungkin langsung bernama IndiHome. Kayak gitu Mbak. Dan pastikan kan pasti kayak nomor HP-nya itu benar-benar nomor yang sudah kita daftarkan gitu. Jangan sampai untuk nomor-nomor handphone lain itu kita tidak merasa kok ada ini kode OTP gitu. Kalau kita nggak merasa yaudah jangan ini kan transaksikan lebih lanjut kayak gitu. Baik. Terima kasih Mbak Vita. Ini berarti banyak sekali layanan yang bisa kita nikmati tadi.
WeTV, terus ada Netflix, ada Disney Hotstar. Iya. Bisa keliling dunia ini ya. WeTV. Benar Mbak. Melihat Nah, berbagai acara. bedanya kalau misal kita langganan Netflix sama dengan Disney Plus Hotstar itu cara loginnya ya Mbak ya. Kalau misal untuk Netflix tadi kan kita membutuhkan untuk emailnya ya, email aktifnya dari pelanggan tersebut. Hanya saja kalau untuk yang Disney ini adalah nomor handphone Mbak, kayak gitu. Kalau untuk nomor handphone di Disney itu nanti loginnya kita menggunakan nomor handphone, kode OTP masuk ke nomor handphonenya, kayak gitu. Baik. Iya. Iya. Dan ini tadi sudah disampaikan bagaimana cara untuk registrasinya sendiri. Kalau di Netflix, kalau berlangganan Netflix sendiri itu apakah nanti bisa menghindari dari iklan ya Mbak? Tergantung dari di paketnya ya Mbak ya. Iya, di situ kita kan ada untuk awalnya paket basic ya Mbak ya. Ternyata nanti ingin upgrade ke atasnya yang premium kah, itu pasti akan ada untuk tambahan biayanya lagi kayak gitu. Nah, selain dari Netflix, kita juga dari IndiHome memberikan untuk layanan add-on ataupun OTT yang lain Mbak, aplikasi OTT. Nah, kalau untuk yang lainnya itu kita juga menawarkan View itu isinya untuk tayangan-tayangan ataupun film-film dari Asia ya Mbak ya. Asia, ya. Untuk bulanannya pelanggan cukup berbayar Rp30.000 belum termasuk pajak. Kemudian kita juga ada penawaran untuk iFlix. Ada juga untuk Catch Play itu film-film Hollywood. Untuk bulanannya Rp60.000 belum termasuk pajak. Nah, kalau Catch Play ini biasanya banyak promonya tuh Mbak. Promonya itu bayar 1 dapat 2 untuk 2 bulan untuk kita langganan kayak gitu. Jadi kan cukup menghemat ya Mbak ya. Iya, cukup menghemat untuk bulanan dari IndiHome. Iya, baik. Terima kasih Mbak Vita. Banyak sekali nih layanan dari IndiHome. Dan tentunya sebagai customer yang bijaksana, ini kan sudah diberikan layanan yang luar biasa ini dari IndiHome. Ya, Mbak. Nah, mungkin ke Mbak Kristi. Mbak Kristi ya. Nah, ini bagaimana kita menjadi customer yang disiplin untuk bisa menghindari keterlambatan pembayaran? Oh baik Mbak, jadi kalau ingin menjadi customer IndiHome yang baik, dimohon untuk pembayaran jangan lebih dari tanggal 20 agar tidak terkena denda. Jadi diusahakan nanti untuk pembayaran sebelum tanggal 20 itu pun nanti juga ada poinnya juga Mbak, nanti masuk di My IndiHome itu. Kalau pelanggan itu tertib pembayarannya, jadi nanti ada poin tersendiri juga. Nanti poinnya bisa ditukar juga gitu. Ditukar apa Mbak ini? Macam-macam Mbak, merchandise-nya banyak di IndiHome gitu. Baik. Nah, lebih bijak juga ya dalam menjadi pelanggan IndiHome yang baik karena sudah diberikan berbagai layanan. Iya, Tentu betul. kita juga harus melakukan pembayaran secara tepat waktu, menjadi customer yang bijaksana. Iya, benar. gitu. Dan terlebih lagi kalau untuk tagihan IndiHome kan sudah keluar di tanggal 1 ya Mbak ya. Kalau lebih dari tanggal 20 itu nanti biasanya otomatis terisolir Mbak. Jadi kan sayang, nanti kita nggak bisa nikmatin internetnya. Jadi kalau misalnya belum melakukan pembayaran, otomatis tidak bisa. Iya, terisolir otomatis gitu. Baik. Nah, kalau misalnya saya nunggak pembayaran ini juga sudah disampaikan ya tadi terkena Iya, denda. iya. Dendanya seperti apa itu Mbak? Iya, jadi kalau untuk hitungan denda di IndiHome itu kita ada tagihan di atas 100.000 ya Mbak ya. Itu 5% di bulan yang pertama. Artinya bulan pertama itu taruhlah contohnya itu Mei ini. Pelanggan belum pembayaran di tanggal 20. Ternyata bayarnya itu di tanggal 27 bulan Mei ini. Hitungannya adalah denda 5% dari tagihannya. Seperti itu. Biayanya berapa? Tagihan belum termasuk pajak ya Mbak ya. Itu 5%-nya. Kemudian nanti ternyata belum dibayar lagi nih Mei. Mundur lagi Juni, itu tambah lagi dendanya 10%. Nah, maksimalnya yaitu di bulan ketiga, yaitu bulan Juli, itu adalah 15%. Dan perlu pemirsa ketahui kembali ya ke tagihan, informasi tagihan Telkom, IndiHome itu sistemnya pasca bayar. Artinya kalaupun sudah menunggak gitu 2 bulan, itu harus segera dibayar saja gitu, karena takutnya nanti layanan segera tercabut, nonaktif, kemudian nanti akan ada untuk petugas penagihan juga seperti itu. Jangan sampailah ya kita seperti itu. Ya. Kalau misalnya
dulu nggak rajin untuk melakukan pembayaran, terus sudah tidak bisa lagi untuk menikmati layanan IndiHome. Lalu sadar nih kalau terus jadi rajin gitu, terus bisakah masih menikmati layanan IndiHome, Mbak? Iya, masih bisa, Mbak. bisa. Iya, kadang kan ini ya Mbak Kristi ya, pelanggan itu mungkin ada faktor-faktor tertentu, mungkin usahanya, aduh ini usahanya baru sepi kayak COVID kemarin Iya, itu, betul. Mbak Sekar, ya kan banyak kafe-kafe yang tidak sepi tutup gitu. Itu sebenarnya dari kami mensolusikannya bisa pengajuan isolir sementara kayak gitu. Mungkin para pelanggan itu belum mengetahui, jadi dikiranya aku nggak pakai, ya sudah mungkin nggak ada tagihan. Padahal kan kalau seperti itu tagihan tetap jalan. Alangkah baiknya itu laporan saja ke Telkom. Nanti kita akan memberikan solusi untuk isolir sementara. Nah, isolir sementara ini nantinya yang menggantikan untuk abonemen itu adalah biaya isolir sebesar Rp25.000, belum termasuk pajak. Atau mungkin pelanggan sepertinya ini saya downgrade dulu ya gitu. Nanti kalau kafe atau mungkin toko sudah beroperasional normal kembali, itu kita kembalikan ke paket yang semula, itu juga bisa, Mbak Sekar. Jadi kalau downgrade kan otomatis untuk efisiensi tagihan ya Mbak ya, itu bisa pengajuan ke Plaza. Ya jelas kalaupun ada sesuatu atau mungkin keingintahuan yang pelanggan itu kayaknya mungkin, aduh kayaknya aku perlu konsultasi, itu langsung saja ke Plaza Telkom. Jangan sampai nanti aku nggak bayar, tagihan nunggak 2 bulan gitu. Semakin banyak denda juga kan, sayang juga gitu. Soalnya kan katakanlah pelanggan kadang itu aku nggak make, masa aku suruh bayar gitu loh Mbak. Soalnya ya itu seperti yang dijelaskan Mbak Vita itu tadi, lebih baik isolir gitu. Jika memang belum membutuhkan, nanti kalau sudah membutuhkan lagi nanti bisa diaktifkan kembali seperti itu. Apakah dari Telkom ini ada kerjasama dengan UMKM atau usaha seperti itu, Mbak? Iya, kalau untuk UMKM itu maksudnya ke segmentasi bisnis, kita ada untuk unit tersendiri Mbak, unit BBS nanti yang akan untuk menghandle-nya itu. Yang jelas untuk paketnya tetap kita memberikan yang bervariatif ya Mbak ya, untuk paket per paketnya. Baik, ini ada pertanyaan masuk Mbak. Apakah Telkomsel ada layanan internet luar negeri seperti modem seperti itu? Oh iya, kalau untuk Telkomsel coba nanti ini ya Mbak ya, kita konsultasikan. Yang jelas kalau dari untuk IndiHome kita ada untuk kalau internetnya belum ada Mbak, paket yang di luar negerinya itu. Kita ada untuk layanan SLI, sambungan langsung internasional. SLI ya? Iya gitu Mbak. Kita ada juga, jadi dari telepon rumah kita bisa menghubungi yang ada di luar negeri. Kayak gitu ya, jelas pengajuan dulu ke Telkom ya untuk kita bukakan isolir agar telepon rumah itu bisa dipergunakan untuk panggilan internasional. Baik, baik. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya. Ini apakah ada yang mau disampaikan lagi nih Mbak terkait produk-produk IndiHome lainnya? Iya, baik, terima kasih Mbak Sekar. Yang jelas dari Telkom IndiHome kita tetap menunggu ya untuk para calon pelanggan ini yang ingin berlangganan IndiHome bisa bertanya-tanya atau mungkin mencari informasi lebih lanjut melalui aplikasi My IndiHome, sosial media kami di IndiHome Care ya, Instagram ataupun di Twitter, Facebook, atau mungkin pelanggan mantepnya gitu ketemu dengan petugas kami customer service, boleh juga silahkan langsung datang ke Plaza Telkom. Seperti itu Mbak Sekar. Atau mungkin yang sudah jadi pelanggan setia lama ini ingin tahu upgrade atau mungkin update paket terbarunya IndiHome, bisa juga dari channel-channel yang telah saya sebutkan tadi. Baik, ini saya tanyakan kalau misalnya ada sekarang kan cuaca ini semakin tidak menentu, hujan lah seperti itu. Apakah ada pengaruh untuk dari IndiHome sendiri terkait cuaca, Mbak? Iya, kalau untuk cuaca dari fiber optik kita ini ya Mbak ya, stabil ya. Iya, asalkan tidak kabel putus aja Mbak. Gitu. Yang jelas kalau untuk ada kendala dalam penggunaan internet, pastinya langsung melakukan pelaporan saja gitu, dan pastikan sudah mendapat untuk nomor tiket pelaporan ya, IN sekian-sekian gitu sebagai pegangan pelanggan juga Mbak. Kalau sudah melaporkan, dan nanti pastinya petugas kita akan follow up untuk kendala penggunaan internetnya. Baik.
baik. Nah misalnya ingin berhenti untuk berlangganan itu bisa Mbak? Bisa Mbak, cuman kita pasti akan istilahnya menggali dulu ya Mbak ya untuk kendalanya. Kendalanya seperti apa? Kenapa cabut seperti itu? Katakanlah kalau biasanya sih Mbak, kalau untuk cabut itu katakan pelanggan biasanya itu paket terlalu tinggi harganya. Nah itu nanti kalau misalnya paket memang terlalu tinggi, nanti kita bisa mensolusikan nih Mbak. Gimana Pak kalau kita bantu downgrade yang seperti dijelaskan Mbak Vita tadi. Jadi nanti pelanggan lebih harganya lebih rendah gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita kalau cabut digali dulu Mbak untuk kendalanya apa dulu gitu. Iya, ada juga tuh pelanggan yang ini Mbak cabut itu karena mau pindah gitu kan. Ya memang dulu itu Telkom IndiHome kalau pindah itu kan cabut kemudian pasang di lokasi baru. Tapi sekarang kita bisa memfasilitasi dengan proses pindah alamat Mbak Sekar gitu. Jadi dengan biaya Rp250.000 belum termasuk pajak 11%, itu nanti kita bisa mensolusikannya dengan pindah alamat gitu. Jadi nggak perlu dicabut, paketnya tetap yang itu tetap yang sama, instalasinya yang kita pindah. Sangat dipermudah sekali ya Mbak. Iya, jadi tetap bisa menikmati layanan Telkomsel, IndiHome maupun lainnya nih yang lancar ini ya dimanapun gitu ya Mbak. Mungkin saat domisili kita di sini berpindah tetap bisa menikmati itu. Iya, betul. Gitu, kalau event dari Telkom sendiri ada apa ini Mbak terdekat Mbak? Kalau event karena mungkin masih ini ya pasca Lebaran itu mungkin belum. Kalau event tuh biasanya nanti di ini sih Mbak di IndiHome Solo itu nanti pasti di share. Iya di Instagramnya. Di Instagramnya, di follow Mbak. Jadi biar tahu. Ini bagi pemirsa ini ya follow di Instagram dari Instagram IndiHome Solo. Jadi nanti kalau ada event biasanya di share di situ. Iya di share di situ. Seringkali kita juga mungkin event-event ini ya Mbak ya ada mabar game online gitu Mbak. Kayak di Mangkunegaran kemarin ya Mbak. Seperti itu. Dan mungkin buat warga kota Solo ataupun yang ada di luar Solo itu bisa menikmati fasilitas WiFi Corner kami ya yang ada di kantor-kantor Telkom. Di situ silahkan monggo bisa mencoba trial ya untuk menggunakan WiFi dari IndiHome atau mungkin para pelanggan yang sudah langganan add-on Seamless itu bisa juga menikmatinya di situ. Karena nanti kalau yang belum langganan IndiHome itu bisa beli voucher Pak Sekar untuk kita internetan. Nah kalau yang sudah langganan IndiHome dan punya add-on Seamless itu langsung saja konekkan username sama password nanti gratis. Oh begitu, Masya Allah, iya ya. Itu dan tempatnya pun sudah semakin nyaman ya. Kalau yang di WiFi Corner Telkom Solo itu ada yang di Geladak, kita sudah renovasi ya. Ada juga untuk kafenya, mini kafenya. Nanti bisa kita untuk nongki cantik. Baik, terima kasih Mbak Vita. Kalau dari Mbak Kristi sendiri ada yang ingin disampaikan mungkin? Mungkin kalau pelanggan ingin pasang baru mungkin ya, ini yang saya informasikan ya Mbak ya. Nanti katakanlah pelanggan berbijaklah. Jadi nanti kalau di pendaftaran baru memang kita harus melengkapi data-data yang sudah dijelaskan seperti Mbak Vita tadi ya Mbak ya. Nah itu kan emang prosesnya sekarang seperti itu gitu, lebih detail dan memang harus benar-benar pelanggan sendiri yang gitu Mbak. Nah kalau untuk berlangganan nanti bisa di teman-teman rekan-rekan kami yang open table yang di pinggir jalan itu tadi bisa dibantu juga. Kalau katakanlah pelanggan ada yang main nih lagi di Paragon, itu kan juga ada juga Mbak. Di situ stay-nya di IndiHome juga ada gitu. Mungkin itu sih Mbak yang saya sampaikan. Baik, dan ini bagi pemirsa, yuk mari kita menggunakan dari produk-produk dari Telkom yang betul. Semakin lengkap dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Benar, dan jangan ragu untuk menanyakan ke kami para pelanggan ya, karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda gitu, sesuai dengan berjalannya waktu ya Mbak ya. Monggo bisa langsung ke channel-channel yang telah kita informasikan tadi. Bisa ditanyakan kepada Mbak customer care yang ramah-ramah sekali nih ya, Masya Allah. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih banyak ini Mbak Vita, Mbak Kristi. Tidak terasa waktunya sudah
habis gitu ya. Mudah-mudahan bisa berjumpa di pertemuan berikutnya untuk menyampaikan tentunya produk-produk dari Telkom gitu. Baik. Terima kasih Mbak. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan BIM berbagi ilmu dan manfaat tentunya bersama Telkom. Saya Sekar Pangesti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.